Kata-kata la yastakhlifanna, lamnya itu disebut dengan lam taukid. Kemudian nunnya di belakang itu namanya nun taukid sakilah. Artinya apa? Janji ini tidaklah main-main. Janji ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tema yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah thiqah biwa'dillah, percaya dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu konsekuensi daripada kalimat syahadat yang diucapkan oleh seorang muslim itu harus percaya dan yakin dengan janji Allah. Ingat, janji Allah pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 9, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Salah satu janji Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita senantiasa optimis, bersemangat dan tidak putus asa dalam kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan, kehidupan yang baik. Hal ini Allah cantumkan di dalam surah An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian, wa aminus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Kata-kata la yastakhlifanna, lamnya itu disebut dengan lam taukid. Kemudian nunnya di belakang itu namanya nun taukid sakilah. Artinya apa? Janji ini tidaklah main-main. Janji ini sangat serius. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman, orang yang beramal soleh, Allah akan memberikan kepada mereka kekuasaan. Yang kedua, kamastaghlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dia telah menjanjikan membuat orang-orang sebelum mereka itu berkuasa. Kemudian yang berikutnya adalah wala yumakkinanna lahum, sungguh dia benar-benar akan meneguhkan bagi mereka dinahumul ladzi irtada lahum, agama yang telah diridhoi bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya budunani, selama mereka menyembahku, kata Allah, la yusyrikuna bisyai'a, tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa, kata Allah, yang ingkar dengan janji Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini setidaknya ada 3 janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Yang pertama, janji kekuasaan. Yang kedua, janji bahwa agama Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam, akan dijadikan berkuasa di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, janji keamanan dan kehidupan yang baik. Lalu pertanyaannya adalah, apakah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Apakah kita harus diam? Ternyata di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi di dalam surah As-Saff ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Untuk dimenangkan atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Di surah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa salah satu fungsi nabi dan rasul diutus oleh Allah itu adalah untuk memenangkan Islam, memenangkan agama Allah, agar agama Allah ini diterapkan, diunggulkan dalam semua aspek kehidupan. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya, walaupun orang-orang munafik tidak menyukainya, kita harus berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya agama Allah Subhanahu wa taala ini bisa ditegakkan dalam semua aspek kehidupan kita. Wahai kaum muslimin, marilah kita berusaha keras untuk menjadi orang-orang yang menyusun janji ini. Kita siapkan iman yang kokoh, amal yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuasaan untuk menegakkan Islam. Allah menangkan kita dalam pertarungan melawan segala kebatilan dan memberikan kepada kita kehidupan yang baik yang penuh berkah. Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.